Yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat Injil Matius pasal 24. Ini message, ini berita dari Tuhan. Saya beritakan ini di mana-mana, saudara. Injil Matius pasal 24. Dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah mencapai, itu mulai ayat 6. Coba saudara lihat ayat sebelumnya, nabi palsu kita sudah lihat banyak, ya. Mesias palsu. Kita melihat bagaimana ada seseorang pemimpin spiritual di Jepang. Dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, dia mengaku Kristus. Tetapi dia menyebarkan gas sarin, saudara, menyebarkan gas kematian. Dan kita baru-baru mendengar di Jakarta juga ada gas yang berbau busuk. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang menyebarkan, saudara. Ya, di sana dikatakan banyak yang mengaku sebagai Mesias. Dan juga ayat 6. Setiap kali kita melihat televisi, cuma ini yang kita lihat. Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi, berbagai tempat, termasuk banjir di mana-mana. Akan tetapi itu semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan di sini adalah Odin. Odin itu sakit melahirkan. Dan orang kalau sakit melahirkan itu makin lama makin sering, ya saudara, ya. Setengah jam sekali, 20 menit sekali, 15 menit, 5 menit sekali. Dan sakitnya itu makin berat, saudara. Lalu ayat 9 baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini baru juga permulaan kita lihat, ya. Tetapi kita lihat di sini, roh itu sudah bekerja, roh antikristus. Perhatikan ayat 10. Ini yang sedang terjadi sekarang. Dan banyak orang akan apa? Murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nanti saya lanjutkan, saya jelaskan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14, kabar baik. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di tengah-tengah umat Allah mengalami ancaman, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Justru aneh sekali, banyak orang akan murtad. Nah, terjemahan bahasa Inggris dikatakan offense, offended, tersinggung. Banyak orang akan tersinggung, mudah tersinggung. Baru-baru kami menangani 2 keluarga berkelahi, berpukul-pukulan, gara-gara telepon ditutup. Cuma gara-gara telepon ditutup sekarang masuk polisi, saudara. Dia teleponnya dibanting, gara-gara telepon dibanting, saudara. Ya, banyak orang akan mudah tersinggung. Setelah itu dikatakan akan saling menyerahkan, berkhianat, dan saling membenci. Dalam surat Roma pasal pertama, tanda manusia akhir zaman, mereka adalah orang yang tidak setia, unfaithful. Di dalam 2 Timotius pasal ketiga dikatakan bahwa mereka adalah covenant breaker, truth breaker. Covenant breaker secara khusus adalah antara suami istri. Mudah sekali bercerai. Gara-gara istri potong rambut terlalu pendek, atau suami terlalu pendek, sekarang potong begitu, istrinya nggak rela, lalu cerai. Saudara mungkin tertawa, tapi saya sebagai gembala tahu itu kenyataannya. Permulaan itu tersinggung. Setelah tersinggung berkhianat. Setelah berkhianat lebih jelek lagi, saling membenci. Dan jangan lupa, dia berkata ini kepada murid-muridnya.
Dia tidak berkata kepada orang dunia. Matius 24 ini diajarkan kepada murid-muridnya, termasuk murid-muridnya yang ada di sini. Justru di tengah-tengah tekanan, di mana kita sebagai orang Kristen akan mengalami banyak tekanan. 2 Timotius 3 ayat pertama, di dalam terjemahan yang dikatakan, pada zaman itu sulit jadi orang Kristen. Zaman itu kapan? Sekarang. Tetapi justru mereka akan mendurhaka. Firman Allah berkata bahwa dosa yang menyolok sekali pada akhir zaman ini adalah kedurhakaan. Jemaat kepada gembalanya, kepada pemimpin rohani, anak-anak kepada orang tua, menantu kepada mertua. Kalau menantu pada mertua mungkin agak klasik sedikit, tetapi itu terjadi, saudaraku. Firman Allah berkata, banyak orang akan tersinggung. Tersinggung bahasa aslinya skandalizo. Skandalizo dari skandalon, skandal. Saudara ngerti ya? Itu seperti menempatkan sebuah jerat atau batu sandungan di depan seseorang. Susah saudara jadi gembala ini. Sudah orang muda tersinggung karena firman Allah. Apalagi Pak Arifin bukan tipe sweet preacher. Amin. Saudara, ada banyak sweet preacher ya saudara ya, yang dikhotbahkan ice cream gospel. Semua orang yang mendengarnya senang. Tapi saya membawakan firman Tuhan seperti pedang. Dan kalau pedang banyak yang sakit saudara. Firman Allah berkata, akan banyak orang tanda-tanda mudah tersinggung. Padahal firman Allah berkata, menjamin dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, kalau orang hidup dalam terang tidak akan tersandung. Ini jaminan. Mazmur 119 yang tunjukkan ayatnya pada saudara, orang yang cinta firman Allah tidak akan tersinggung. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, aku menjaga hatiku supaya tidak tersinggung kepada Allah maupun kepada manusia. Sebab kalau mulai tersinggung, nanti berkhianat dan saling membenci. Allah itu kasih, amin. Benci itu iblis. Mudah sekali pindah dari anak Tuhan jadi anak hantu, gara-gara tersinggung. Serba susah saudara. Kalau saya diberi hadiah Natal oleh salah satu jemaat bentuk cincin sederhana saja, bukan yang ini, satunya lagi. Saya cuma punya 2 saudara. Kalau saya tidak pakai, yang memberi tersinggung. Pak Arifin menghina saya, mentang-mentang saya toko emas kecil tidak mau dipakai. Saya pakai saudara. Sampai di Surabaya ada orang datang menangis, Pak Arifin sekarang pengurapannya sudah hilang. Mengapa? Pakai cincin. Nangis bener, diaken saudara. Anaknya sudah 3, nangis. Mengapa Pak Arifin pakai cincin? Saya tersinggung. Tidak mau melayani beberapa bulan, gara-gara pendeta pakai cincin. Saudara, serba susah jadi hamba Tuhan saudara. Tetapi ada jaminan buat kita, haleluya. Itu orang dunia, itu anak-anak. Tetapi orang yang mencintai Taurat Tuhan tidak akan pernah tersandung saudara. Ini jaminannya dulu ya, kita baca saudara. Pertama-tama itu kita baca Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada apa? Batu sandungan bagi mereka. Apa tandanya orang cinta Tuhan? Taurat itu logos saudara ya, dalam perjanjian baru. Logos itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya, amin. Dan orang mencintai firman Tuhan pertama itu damai sejahtera. Ada rame-rame, ada bonek, ada neckbone, tidak takut saudaraku. Buktinya ikut kebaktian, amin. Oh jangan keluar, tanggal 27 Juli. Oh jangan keluar, berbahaya. Buktinya yang cinta Tuhan masih kumpul di sini, amin. Tapi ada juga kursi kosong saudaraku. Ya, kita melihat dalam pasal yang lain, Tuhan sanggup menjaga kita hidup bebas dari ketersinggungan. Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Jadi saudara, kalau ada yang mudah tersinggung, maaf,
Itu anak-anak. Amin. Orang dewasa tidak tersinggung. Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus waktu disalib. Dia olok-olok. Jikalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Turun dari salib itu. Dia tidak tersinggung. Dia tetap memberkati mereka. Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan itu sanggup. Nanti ada rekaman rekan-rekan kita ini, God is able, menjaga kita tidak tersandung, tak bernoda, penuh sukacita ke hadapan hadiratnya. Puji Tuhan. Ayat yang tadi saya sebutkan, saudara boleh baca juga dalam 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal kedua, saudaraku. Saudara tahu yang orang tersandung itu orang yang dalam gelap. Betul? Ayat ke-11. Ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dan penyesatan di sini skandalizo. Di dalam dia tidak ada ketersandungan. Orang yang berjalan dalam terang tidak mengalami ketersandungan dari orang lain. Ayat selanjutnya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mari kita kembali pada Injil Matius 24. Apa yang bisa membuat orang tersinggung? Saudara, salah satu perkataan ya. Perkataan, saya ingat ada seseorang yang belum bertobat. Dia menunggu di luar sementara istrinya memuji Tuhan di dalam rumah kami. Rumah kami yang kecil di Surabaya itu didatangi ratusan orang, saudara, untuk bersekutu pada tahun-tahun itu, tahun 81, 82 sampai 86. Dan suaminya waktu pulang memukuli istrinya sampai matang biru, saudara. Istrinya menangis, pagi-pagi telepon saya, Pak Arifin, saya dipukuli suami saya pulang dari persekutuan. Mengapa? Dia tersinggung pada Pak Arifin. Mengapa? Pak Arifin itu kurang ajar. Masa dia tidak tahu bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris? Mengapa dia nyanyi bahasa Inggris? Istrinya dipukuli, saudaraku. Serba susah, saudaraku. Bahasa roh salah, bahasa Inggris keliru, bahasa Indonesia keliru juga, saudara. Tetapi perkataan itu bisa membuat orang tersinggung. Salah satunya contoh nih, bisakah orang tersinggung kepada Allah? Saya tanya pada saudara, bisa enggak? Oh bisa. Coba baca Yohanes 6 ayat 66. 666, mudah mengingatnya. Firman Allah berkata, murid-murid Tuhan Yesus mundur, tersinggung kepada dia. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus makan daging anak manusia dan minum darahnya. Yohanes 6:66, saudara. Saudara, karena itu Rasul Paulus berkata, aku menjaga hatiku supaya tidak tersinggung kepada Allah maupun manusia. Tuhan Yesus kalau berkata itu terang-terangan. Bagaimana orang Farisi? Dia berkata, hai kuburan yang dikapur putih-putih. Dia berkata demikian, saudara. Bukan kasar, tapi terus terang. Suatu kali ada seorang jemaat di Surabaya. Dia datang pada saya, Pak Arifin, masa kuku saya itu keterlaluan kepada saya, kakak saya. Coba Pak Arifin, dia begini. Lalu dia berkata lagi, Pak Arifin, ada jemaat Anda di Bali punya utang sama saya 60 juta. Tolong ditagihkan. Saya bilang, saya pendeta bukan pengacara.
bukan debt collector. Saya berkata pada dia begini, saudaraku, hati-hati kepada ketamakan. Sebab hidup seseorang tidak tergantung dari banyaknya hartanya. Siapa mengangkat aku menjadi pengantara atas kamu? Tahukah saudara, saya ambil firman Allah 100% murni. Ada orang minta Tuhan Yesus mengurus tagihannya, dan dia berkata, siapa mengangkat aku jadi pengantara atas kamu? Aku ini guru, bukan debt collector. Amin, saudaraku. Orang itu tersinggung. Sudah, enggak betanian katanya saudaraku. Ya. 2 tahun kemudian orang ini beranjak dewasa. Dia mengirim perkataan lewat seseorang, sampaikan Pak Arifin, saya berterima kasih kepada dia. Waktu itu saya tidak bisa terima. Masa saya dikatakan jangan tamak akan uang? Loh, itu alkitabiah, saudaraku. Meskipun waktu itu saya berkata dengan bahasa di sana, jangan tamlui, jangan tamak akan uang, saya katakan. Tapi sama. Berapa banyak orang tersinggung waktu dinasihati. Saya memberikan contoh, saudara, karena orang tersinggung, lalu dia itu berkhianat dan terakhir membenci. Di dalam Alkitab saya tunjukkan dulu contoh orang tersinggung. Pertama, Yudas. Yudas sangat tersinggung kepada Tuhan Yesus. Waktu itu kita lihat bagaimana Maria mempersembahkan, yaitu minyak narwastu pada Tuhan Yesus, dicurahkan di kepalanya, saudara. Ya, wah, pada saat itu marah sekali Yudas. Dia berkata, ini buang-buang uang ini. Ini bisa membangun berapa gereja ini, katanya saudaraku. Ya, tahukah saudara, persembahan itu selalu ekstravaganza. Persembahan kepada Tuhan itu selalu harus luar biasa. Amin. Jangan memberi kepada Tuhan kuasa ekonomi, saudaraku. Berikan yang terbaik kepada Allah kita. Setuju, saudaraku? Tapi Yudas tersinggung sekali waktu Yesus berkata, biarkan dia. Sebab apa yang dilakukannya ini akan diingat sepanjang masa. Kemana saja Injil diberitakan, maka apa yang diperbuatnya ini untuk mengingat hari kematianku, mempersiapkan penguburanku, akan diingat oleh semua orang. Firman Allah berkata, sejak saat itu Yudas mengambil kesempatan untuk berkhianat, menyerahkan Yesus. Kenapa? Tersinggung perasaannya. Saudara, tahukah saudara, hipersensitif itu adalah kelemahan? Saya ulangi pertanyaan saya. Berapa banyak saudara tahu bahwa super peka itu adalah kelemahan? Berapa banyak? Saudara tahu itu? Orang mudah tersinggung, itu kelemahan apa kekuatan? Kelemahan. Hai pemusik yang ada di sini, dengar saya. Ada banyak pemusik berkata, kami ini pemusik. Pemusik itu memang mudah tersinggung. Pemusik itu berjalan dengan perasaan. Kalau pemusik Kristen enggak. Pemusik Kristen berjalan dengan iman. Amin. Ya. Dan ada banyak pengusaha mudah tersinggung, saudaraku. Mudah sekali tersinggung. Wah, sudah enggak pelayanan lagi. Itu kelemahan. Tetapi pujian yang kita naikkan hari ini, kita berkata, the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Segala kelemahan yang ada dalam diriku, termasuk mudah tersinggung, amin, akan diangkat. Rasul Paulus berkata, aku menjaga hatiku, hati nuraniku. Iya, saudaraku, tidak apa-apa, saya tidak mudah tersinggung, cuma matikan saja handphonenya. Amin, saudaraku. Pokoknya lain mudah tersinggung, saya tidak. Ini contoh. Amin, saudaraku. Contoh yang lain dalam Alkitab, kita melihat ada seorang jenderal terkenal, namanya Yoab, saudaraku. Yoab itu marah sekali, bukan Yoab tapi Abner, jenderal daripada Saul. Saya boleh baca dalam 2 Samuel pasal 3. Abner ini seorang jenderal yang berkuasa pada zaman Raja Saul. Dan pada waktu kerajaan terpecah dua, yang mengikut Daud dan yang mengikut keturunan pada Saul, rajanya bernama Ishbosheth, putra dari Saul.
Dan saat itu mungkin terlalu lama di medan perang, akhirnya dia pacaran dengan bekas gundiknya Saul. Bekas gundiknya Saul kan Saul sudah meninggal. Tetapi pada waktu Abner pacaran dengan dia, Isboset berkata, "Jangan dekat-dekat eksnya papiku." Saudara, dia marah sekali. Dia marah dan berkata, "Apa aku kepala anjing dari Yehuda?" Maksudnya yaitu pengikut Daud. Tetapi karena perkataanmu itu, hari ini juga aku berbalik kepada Daud. Dia membawa tentaranya untuk bergabung dengan Raja Daud. Karena apa? Karena tersinggung. Bagaimana dalam keluarga? Mungkin suami lagi stres. Istri saya ganti pakaian 3 kali berputar-putar, tidak kelihatan juga suaminya. Biasanya waktu pacaran potong poni setengah senti. "Oh kekasihku, ponimu makin cantik." Berhubung suami terlalu banyak stres, saudaraku, karena pekerjaan, udah jambulnya 3 kali lebih panjang, nggak tahu juga, saudara. Dan tersinggunglah sang istri. Saya sebagai hamba Tuhan menyelidiki. Setiap kali orang melakukan perselingkuhan, saya tarik, dari mana lu mulai berselingkuh ataupun berkhianat? Mesti dimulai dengan apa? Tersinggung. Iya, saya ini suka dihina oleh mertua saya, jadi saya tersinggung. Mulai dengan tersinggung, hati-hati, nggak diselesaikan, iblis masuk, saudara. Iblis masuk. Contoh yang lain, Ahitofel. Ahitofel itu adalah seorang penasihat utama dari Raja Daud. Ahitofel orang Gilo adalah seorang yang sangat berhikmat, orang pandai. Dan pada waktu Absalom memberontak, dia mengikut Absalom dan dia menjadi penasihat dari Absalom. Apa sebabnya? Waktu diselidiki, ternyata Batseba yang diambil Daud dengan cara yang tidak baik dari Uria adalah cucu dari Ahitofel. Mungkin Ahitofel pernah datang pada Raja Daud. Dia berkata, "Raja, jangan sentuh cucu saya." Dan Daud tidak memperdulikan. Ahitofel tersinggung dan dia berkhianat. Dia menjadi penasehat daripada Absalom. Dan satu kali atas pertolongan Tuhan, Absalom waktu itu mengangkat diri jadi raja, tidak mendengarkan perkataan Ahitofel. Ahitofel tersinggung lagi, lalu dia gantung diri. Sekarang zamannya orang begitu, saudara. Tersinggung sedikit bunuh diri. Baru-baru ini di Denpasar ada anak gadis kecil, manis, usia 7 tahun, gantung diri. 7 tahun. Diselidiki, dia suka nonton film Putri Sinye. Tapi mungkin pernah tersinggung sama orang tuanya. Firman Allah berkata, teruna-teruna akan tersandung dan jatuh. Lah anak-anak SD sekarang makan putau, saudara. Karena apa? Mungkin tersinggung dari orang tuanya. Saudara sudah mendengar banyak cerita. Tapi saudara pasti tahu, di dalam ruangan ini ada banyak yang sedang mengalami suatu hubungan yang retak dengan saudaranya, dengan iparnya, dengan orang tuanya, gara-gara ketersinggungan. Firman Allah berkata, mereka mulai dengan mudah tersinggung dan berkhianat dan terakhir saling membenci. Saya ingat, saya punya seorang teman baik dan saya adalah basementnya. Saya dulu sering menjadi pengiring pengantin, saudara, ya. Teman saya banyak, ya. Saya bukan kaya uang, kaya teman, saudara, ya. Dan salah satu teman saya ini, orang tuanya udah meninggal. Memang dia punya kebiasaan kurang baik, suka berfoya-foya. Dan saya ingat pada waktu saya teman baiknya, jadi kamar pengantin itu saya ikut ngepel bersama dia. Dan saya tidur bersama dia satu ranjang. Pada jam dia akan berangkat untuk menjemput pengantinnya, telepon masuk dari calon mertua dan berkata begini, "Kami mempersiapkan notaris untuk pernikahan dengan harta benda terpisah.
Dia tersinggung bukan main. Dan dia berkata pada saya akan batalkan perkawinan ini. Saya teman baiknya, saya berkata begini, kamu tidak kawin sama bapaknya, kamu kawin sama anaknya. Tetapi belum pernah saya mengikuti pernikahan dengan begitu tidak ada suasana sukacita. Wajahnya penuh dengan, hatinya penuh dengan sakit hati karena pelecehan daripada mertuanya. Masuk pernikahan itu, saudara, saya mendampingi dia. Dan sepanjang pernikahannya penuh dengan masalah karena ketersinggungan. Berapa kali orang ini berselingkuh. Setiap kali dia tidak bisa melupakan penghinaan daripada mertuanya. Tetapi saudaraku, orang yang cinta Tuhan tidak akan mengalami masalah seperti itu. Masalah yang sama dihadapi teman saya ini waktu itu belum kenal Tuhan Yesus. Ada keluarga lain jemaat kami, memang orang sederhana, saudara, menikah dengan salah satu konglomerat di Surabaya, saudara. 1 bulan sebelum menikah ada syarat baru, menikah tapi dengan harta benda terpisah. Waktu itu saya mendampingi teman saya ini, dia menangis, dia merasa terhina. Kami tidak mencari hartanya, tapi kenapa kami diperlakukan seperti ini? Tetapi karena dia punya kasih Kristus, dia bisa mengatasinya. Dan pernikahan tetap berlangsung dengan sukacita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda, tapi kalau firman Tuhan disampaikan hari ini, ada banyak saudara mengalami ketersinggungan. Seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi, saudara. Mereka mengalami ketersinggungan lalu berkhianat dan terakhir saling membenci. Bagaimana Ahitofel? Dia membenci dirinya sendiri, dia menggantung dirinya sendiri. Dia bunuh diri, saudaraku. Saya tahu jemaat di sini kalangan menengah ke atas. Justru saya mengalami dalam hidup saya orang yang yaitu penghasilannya atau berasal dari keluarga menengah ke atas lebih kompleks. Betul. Lihat, di film lebih bahagia Sidul daripada Dynasty. Betul, saudaraku? Betul, itu kenyataan, saudara. Itu bukan film, itu kenyataan. Itu cermin kehidupan. Orang hidupnya sederhana lebih bahagia, saudara. Saudara yang kasih, saya menunjukkan kepada saudara bahaya-bahayanya. Mari, ada satu ayat yang menarik sekali. Amsal 18 ayat 19. Kok tenang sekali hari ini? Rupanya banyak yang tersinggung. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Bahasa aslinya belum sampai dikhianati, baru tersinggung. It's easier to win a fortified city, lebih mudah memenangkan kota yang berbenteng kuat, than to restore a broken relationship with an offended brother, daripada memulihkan suatu hubungan dengan seorang saudara yang tersinggung. And his anger is like a palang pintu, saudaraku. Amarahnya itu seperti palang pintu. Saudara dengar, orang yang tersinggung itu akan memenjarakan dirinya sendiri. Ada banyak orang di Jakarta ini yang tidak ada di penjara Salemba atau Cikini, mungkin saudara tahu di mana, tetapi memenjarakan dirinya sendiri. Mungkin rumahmu di Menteng, tapi kalau engkau tersinggung, engkau memenjarakan dirimu sendiri. Seperti ada palang pintunya. Saya mengalami dengan banyak rekan-rekan saya. Saudara, salah satunya ada yang sampai undur dari pelayanan bertahun-tahun. Mengapa? Tidak suka ditegur. Seumur hidup dia tidak pernah ditegur. Dia anak orang kaya, dan tidak ada orang pernah menegur dia. Kalau gurunya menegur, dipindahkan sekolah oleh papanya. Dan dia ketemu pendeta namanya Pak Arifin. Satu hari saya melihat bagaimana dia memanjakan anak yang perempuan
tetapi sangat tidak adil kepada anak yang laki-laki. Anak yang laki-laki mau bunuh diri datang pada saya. Percuma saya hidup, Om Arifin. Percuma. Saya datang pada papanya. Kamu jangan terlalu keras pada anakmu. Dia tersinggung berat, saudara. Karena saya menegur dia. Papa saya saja belum pernah menegur saya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menegur. Amin. We speak the truth, but in love. Firman Allah berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata dari kasih yang tersembunyi. Saudara coba lihat, ini ayat penting sekali saudara ya. Teguran yang nyata-nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Ya. Oke, mungkin terlalu banyak ayatnya. Itu saja saudara catat tadi, bahwa kalau orang tersinggung, ada bahaya. Dia memenjarakan dirinya sendiri. Mari kita lihat juga Ibrani 10 ayat 25. Hubungan jadi rusak. Ibrani 10 ayat 25, ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Di mana dia akan itu? Waduh, tersinggung. Saudaraku, Ibrani 10 ayat 25. Ada diaken-diaken baru, saya dengar komentarnya. Mereka ikut pertemuan pekerja. Wah, Pak Niko itu keras katanya, tapi enak juga ditegur katanya, saudaraku. Wah, ini punya karunia khusus Pak Niko. Saya suruh dia tumpang tangan atas saya. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jangan sampai terkena penyakit akhir zaman ini. Mudah tersinggung, akhirnya berkhianat. Saya dengar tentang apa yang terjadi di Surabaya. Ya, ada beberapa pendeta kita mundurkan diri. Apa titik tolaknya? Tersinggung. Sederhana. Tetapi sudah ingat, kalau seekor burung Raja Wali akan terbang bersama dengan kawanannya. Kadang-kadang burung Raja Wali sendirian, maka burung-burung gagak akan mencoba mengikuti dia. Saudara tahu burung gagak suaranya kaok, itu serak kayak Pak Arifin, saudaraku. Tetapi burung Raja Wali tidak akan memperdulikan burung gagak. Dia akan terbang ke arah matahari. Karena dia punya selaput mata, itu pelupuk matanya 2. Dia pasang yang satu, dia bisa terbang ke matahari. Burung gagak lihat matahari, tidak bisa, saudaraku. Demikian juga, kalau saudara dikritik orang, tidak usah tersinggung, terbang lebih tinggi. Amin. Dan burung gagak akan diam sendiri, saudara. Di dalam hidup saya banyak diikuti burung gagak. Tapi saya tidak biarkan hidup saya diatur burung gagak. Saya mau terbang lebih tinggi. Berapa banyak saudara mau terbang lebih tinggi? Angkat tangan. Kalau ketersinggungan tidak diselesaikan, saudara, bahaya nih, saudara. Efesus pasal 4 26 sampai 27. Sekali lagi saya ulangi pernyataan saya. Dari kebanyakan perselingkuhan yang kami layani, dimulai dengan penghinaan. Dari istri kepada suami, dari suami kepada istri, tersinggung, tidak diselesaikan, maka iblis menyusup masuk. Di dalam Efesus pasal keempat ayat 26 dan 27 ada satu ayat yang penting sekali, saudara. Apabila kamu menjadi marah atau tersinggung, amin, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada seorang pendeta berkata begini, ketika istri puasa bicara, maka iblis bicara paling keras. Betul itu, saudara. Ketika istri puasa bicara, sayang, kenapa mama? Untung istri saya tidak pernah begitu ya. Kalau dia saya kitik-kitik dia, saudaraku, sambil tertawa. Karena ada, saudara, saya pernah ketemu suami istri bertengkar 3 bulan tidak berbicara, saudara. 3 bulan, tidak diselesaikan.
Saya jamin saudara, bukan satu iblis yang datang, satu legion akan datang. Kalau ada perselisihan, bisa atau kan orang bisa tersinggung saudara ya. Ya, karena pendidikan kita lain. Satu kali saya menyelesaikan masalah antara sepasang suami istri. Yang istri dari Solo, yang suami dari Surabaya. Dan saudara, seorang Surabaya itu gitu saudara ya. Tapi selesai ya selesai. Kalau yang kesini bonek itu Surabaya yang belum bertobat. Surabaya yang bertobat seperti ini. Amin. Tetapi istrinya orang Solo. Orang Solo itu kalau disuruh apa-apa mesti 3-4 kali. Jeng unjukane minum kopi, mangga. Oh dia akan bilang tidak gitu. Ya saudara, mangga 3 kali saudara. Orang Surabaya enggak. Kopi enak loh. Enggak, ya udah. Karena beda kebudayaan saudara, bertengkar saudara. Saudara beda kebudayaan bisa begitu. Dan istrinya ini bisu 1000 bahasa 3 bulan saudaraku. Kok bisa? Heran ya. Heran ya. Saudara, begitu orang bertengkar, iblis menyusup di tengah. Saudara, sepupu kita punya kebiasaan yang baik. Kalau berdoa itu rapat. Ada artinya, supaya tidak bisa dimasuki tengah-tengahnya, katanya begitu. Tapi artinya baik juga saudara. Suami istri kalau malam tidak bisa berdoa bersama, something wrong. Amin saudaraku. Karena keintiman dibangun dengan saling mendoakan. Saudara yang kasih, perkataan itu hati-hati. Perkataan itu bisa seperti pisau cukur. Mazmur 52:4, catat saja ayatnya. Dan juga perkataan itu bisa seperti anak panah, Yeremia 9:8. Ayub 5:21, perkataan seperti cemeti. Yeskiel pasal 30:27, lidah seperti api. Saudara perhatikan. Saya ingat cerita dari orang tua saya. Waktu mereka pengantin baru, ayah saya ini orangnya sangat romantis sekali. Kalau ibu saya pendidikan Tionghoa. Pendidikan Tionghoa yang kolot itu saudara. Di rumah kakek saya, pintu untuk pria dan untuk wanita berbeda saudara. Wah ini ngeri betul. Tapi ayah saya berhasil memenangkan hati ibu saya, memenangkan hati mertua. Lalu mereka menikah. Lalu mereka membuat kamar pengantin yang sangat romantis. Dindingnya itu pakai pintu bulat lingkaran seperti rembulan katanya saudara. Tahun itu ayah saya menikah tahun 47. Mereka biasa membawa senjata. Bapak saya bawa pistol. Bapak saya temannya Pak Rudi ini, bapaknya Pak Rudi. Dan di depan ibu saya dia memainkan pistolnya. Dia tunjuk sama saya, koboi gitu. Tak tembak loh, tak tembak loh, tak tembak. Jangan, ibu saya takut, enggak enak itu. Jangan. Oh, enggak ada apa-apa, coba lihat. Dor, saudara, pelurunya, saudara. Papa saya enggak bisa makan 3 hari, saudara. Pucat. Kalau sampai malam ibu saya ditembak, hari ini tidak ada Timotius Arifin di sini. Saya renungkan. Mulut itu seperti pistol. Dan sekali dikatakan, itu tidak akan kembali lagi. Satu kali kami menangani satu keluarga, bertengkar habis-habisan. Gara-gara apa? Gara-gara pesta. Waktu pesta nikah, yang pria keluarga kaya. Dia berkata, 1 orang 25.000. Kamu cuma boleh mengundang orang yang kamu bayar. So pestanya jadi 1. Oh yang nangis yang wanita ini tidak terselesaikan saudara. Sampai bertahun-tahun akhirnya yang wanita nuntut cerai. Hal itu terjadi. Perkataan yang tidak bertanggung jawab itu seperti pisau cukur, seperti anak panah. Hari ini kalau ada perkataan yang sudah pernah keluarkan dan sudah belum tarik, sudah belum minta maaf kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada saudaramu, pada iparmu. Kita orang Kristen
Ada firman Tuhan yang berkata, apabila seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Saya cerita ada seorang teman saya, ini rekan saya pendeta, saudara ya. Oh, kami bersama-sama melayani. Satu hari saya lihat loh, dia kok tidak bersama-sama kami lagi. Saya tanya, dia tidak mau berkata, saudara. Dia tidak mau menjawab. 7 tahun kemudian dia muncul ke rumah saya. Dia berkata, Arifin, kita mau selesaikan sesuatu hari ini. Oh, oke, silakan. Dia berkata, saya tidak senang dengan kamu. Kalau kamu khotbah itu ada istilah bahasa Inggris. 7 tahun dia tidak mau bertemu saya. Gara-gara kalau saya khotbah, karena bahasa Indonesia sering kurang pas. Saya bacakan seperti tadi ayat bahasa Inggris. Dia tersinggung 7 tahun. Dia kehilangan berkat selama 7 tahun. Sekarang sudah jadi pendeta, saudara. Kami berangkulan. Saya bilang, kenapa kamu gak mau tanya pada saya? Yaitu saya ditipu oleh iblis. Gara-gara tersinggung, berkhianat. Untung tidak sampai murtad, saudara. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya pernah berbuat kebodohan yang hampir sama dengan yang dilakukan papa saya. Waktu kecil, entah karena pengaruh buku Koping Ho, saya hobi itu mengumpulkan senjata tajam. Ya, orang tua saya agak keliru karena kedua kakak saya itu meninggal. Saya ini dimanja. Jadi saya punya pisau panjang, pisau pendek, saya punya samurai, saya punya mandau. Dan satu kali pada waktu papa saya ke Bandung, saya pesan anak panah dengan busurnya. Saya masih usia 8 tahun. Papa saya pulang, tidak dibelikan 1, belikan 2 set. Ini buat kamu. Saya main Robin Hood, saudara. Saya pasang busur itu, saya taruh di sini. Saya main Robin Hood. Mulai saya belajar memanah. Usia 8 tahun, saudara. Memanah itu pohon pisang. Lama-lama bosan. Saya pergi keluar. Tanpa saya berpikir, saya mengambil sebatang anak panah. Saya tarik ke atas. Saya tembakkan ke atas. Dan mendadak turun kembali. Ibu sebelah rumah pakai kain jalan keluar, saudara. Oh, saya tutup mata saya, saudara. Masuk di sini beda 30 cm. Itu kejadian yang paling menakutkan yang pernah saya alami. Untung ibu itu ya tidak menuntut begitu. Anak panah itu masuk ke dalam tanah sampai tinggal buntutnya, saudara. Tetapi saya membaca firman Allah bahwa perkataan manusia itu seperti anak panah yang dilepaskan. Satu hal saya belajar tentang anak panah, sekali dilepaskan, kita tidak punya kontrol atas anak panah itu. Dan mungkin ada perkataan yang keluar dari mulut kita secara tidak bertanggung jawab kepada seseorang yang merusak reputasi seseorang. Itu seperti anak panah. Hari ini, saudaraku, kita mau datang pada Tuhan. Pertama, kalau kita ada ketersinggungan dengan seseorang, kita bereskan dulu. Kita baca Matius pasal 5. Bagaimana penyelesaiannya, saudaraku? Matius pasal ke-5 ayat 23. Kita lihat mulai ayat 21 dulu ya, saudara ya. Ini karena perkataan yang sia-sia, karena mengutuk. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, bahasa aslinya tanpa sebab. Ya, kalau kita menegur anak kita karena pulang jam 2 pagi, ya tentu saja harus, saudara ya. Tetapi tanpa sebab, harus dihukum siapa yang berkata saudaranya kafir. Kafir itu worthless. Bahasa Jakarta, bocai. Kamu ini orang tidak ada gunanya. Firman Allah berkata, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil,
Jahil ini more, artinya goblok. Maaf saudara. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oh betul. Mengatakan orang tidak ada gunanya harus dihadapkan penghakiman. Memaki orang bodoh itu harus dimasukkan neraka. Benar. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu dalam engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ayat 25, kalau sudah masuk pengadilan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Satu kali ada seorang pemuda, orang tuanya menghadapkan dia kepada saya. Pemuda ini belum menjadi orang Kristen, dan orang tuanya bingung karena apa? Ikan satu akuarium digodok oleh pemuda ini. Ikan kesayangan ayahnya itu ikan diskus yang mahal harganya, digodok saudara. Dan saya tanya kepada pemuda ini, kenapa kamu berbuat kekejaman begitu? Bukan cuma itu aja. Ayahnya punya anjing kesayangan, mati. Waktu diperiksa dokter hewan, perutnya isinya pasir. Maaf, dari belakang dimasukkan pasir sampai anjing itu mati. Ini sadis saudara. Lalu saya tanya pemuda itu, kenapa kamu kok begitu pada papa? Habis Pak Arifin, masa waktu pesta itu semua famili lagi kumpul, saya dipanggil, iki lo anakku sing banci, delon anakku banci. Dia dikatakan, anak saya ini bencong, hombreng, di depan banyak orang. Ya saya godok saja ikannya katanya. Setelah ketawa, saya keluar keringat dingin. Karena begitu banyak masalah semacam ini kita hadapi. Ada seorang pengamat sosial menemukan, sekarang ini peningkatan dari domestic violence. Domestic violence adalah kekejaman di dalam rumah tangga. Kekejaman antara orang tua anak, di antara suami istri. Kalau saudara punya majalah Time, baca saudara apa yang terjadi di Thailand. Thailand itu kan ada kesulitan ekonomi dan sebagainya. Di situ kalau ada suami nyeleweng, di Amerika kan pernah kejadian, Lorena Bobbitt pernah memotong suaminya, itu malah jadi terkenal kan. Di Thailand, itu di Amerika kasusnya 2 di dalam waktu 6 tahun. Di Thailand 100 kasus dipotong saudara. Mengapa terjadi semacam itu? Pada waktu ditanya, karena suami saya menghina saya. Tidak diselesaikan, iblis masuk. Perkataan itu hati-hati saudara. Karena itu di dalam, mari saya ajak memeriksa kehidupan keluarga kita hari ini. Apa yang ada di dalam keluarga? Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Apa yang diajarkan oleh ibu saya. Di dalam keluarga ibu saya, sejak belum Kristen, ada satu kebiasaan. Setiap kali seorang tua bertemu dengan seorang anak, dia mengucapkan berkat. Ini belum Kristen saudara. Kakek saya itu penganut agama Buddha. Dia suka berlutut begini, bersila. Belum kenal Tuhan Yesus, yang keluarga kita bukan Kristen dulunya. Tetapi setiap kali ketemu dengan saya, dia taruh tangannya di pundak saya. Nak, seger waras, sehat. Lain kali dia cium kening saya. Nak, pinter. Kalau saya ketemu dengan tante saya, sekarang usia beliau 84 tahun. Sampai hari ini saudara, usia saya sudah 46 tahun. Setiap kali saya pulang dari rumahnya, dia peluk saya. Dia cium ubun-ubun saya. Dia berkata, Tuhan memakai engkau. Apalagi ibu saya. Setiap kali dia telepon saya, tidak pernah lupa dia berkata, sayang, Tuhan memakai kamu. Usia 46 tahun saudara.
Apa yang ada dalam rumah tangga kita? Apa yang keluar dari mulut orang tua? Berkat atau kutuk? Satu kali ada seorang ibu, dia heran kenapa anaknya jadi bina. Saya tanya, ibu, apa yang kau ucapkan pada putrimu? Dia baru sadar, dia menangis. Dia ucapkan kata-kata yang kotor sekali kepada anaknya. Dia mengutuk anaknya, saudaraku. Apa yang ada dalam keluarga kita? Firman Allah berkata, barang siapa marah harus dihadapkan pengadilan. Barang siapa yaitu mengucapkan bodoh harus dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kata-kata yang diucapkan sia-sia harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, tetapi firman Allah berkata, kalau engkau tidak memberikan persembahan, percuma, tidak akan diterima Tuhan. Lebih baik berdamai dulu. Berdamai dulu dengan saudaramu, daripada engkau menginjil sampai Irian Jaya tapi tidak baik dengan saudara sendiri, percuma, saudara. Segala ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, orang yang tersinggung membangun benteng, yaitu membangun penjara bagi dirinya sendiri. Mari kita buat penyelesaian. Matius 18 ayat 15 ayat 20 ayat terakhir. Saya minta pemain musik untuk kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau 2 kacamata jadi 8 mata, saudara ya. Tapi maksudnya 4 mata itu private, in private. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, sebatas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya pada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, menyelesaikan masalah di luar lebih gampang daripada dalam rumah, benar? Satu hari saya memperhatikan ayah mertua saya dengan adik dari istri saya, satu-satunya laki-laki. Itu seperti minyak dengan air. Kalau bertemu, masing-masing membuang wajah. Loh, aneh, ini anak laki satu-satunya. Ya, ayah mertua juga anak laki satu-satunya. Dan mereka tidak pernah makan, tidak mau bersama. Saudara, akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan ini. Saya imam dalam keluarga. Saya panggil kedua-duanya, saya approach sendiri-sendiri. Ternyata ada ketersinggungan di masa-masa yang lampau yang belum terselesaikan. Apa akibatnya? Adik ini tidak ada berkat sama sekali. Apa saja gagal, saudara. Apa saja gagal. Padahal papanya tidak tahu dia tersinggung masalah apa. Akhirnya di kaki Tuhan kami selesaikan. Saling berpelukan. Dan saya saksi Tuhan ya. Adik tidur di lantai bersama papanya selama 1 minggu. 1 minggu, saudara. Tidur di lantai. Kasur, tidur samping papanya. Sungguh indah. Segala puji bagi Tuhan. 2 minggu kemudian langit terbuka buat dia. Dia mendapat beasiswa untuk sekolah di sebuah sekolah Alkitab terbaik di dunia. Sekarang adik saya itu jadi master, sekarang menjadi gembala di Perth. Tetapi dimulai dengan menyelesaikan masalah antara papa dengan anak. Dan apa yang terjadi? Berkat datang. Dan mulailah papanya itu memberkati dia. Tidak lagi berkata, memang kamu tidak bisa, tidak seperti kakakmu, tidak. Mulai ucapkan, kamu sukses, kamu berhasil, kamu baik. So tahu, perkataan itu punya kekuatan. Ada seorang pengusaha besar di kota ini, istrinya mengutuk dia. Habis hartamu. Tidak sampai 1 bulan, habis sudah. Tidak sampai 1 bulan. Karena itu hati-hati yang keluar dari mulut kita. Itu seperti anak panah. Itu seperti pisau cukur. Itu seperti peluru pistol, saudara.
Apa yang terjadi? Adik kami diberkati secara luar biasa. Dan I got the key. Saya melihat satu kunci penyelesaian masalah, yaitu ketersinggungan. Kalau dibiarkan akan berkhianat, kalau dibiarkan akan saling membenci. Tapi hari ini kunci kerajaan surga ada di tangan saudara. Amin. Mari keluarga berkumpul. Pak Rudi datang pada keluarganya, Pak Lim, panggil istri, anak-anakmu. Mari, kalau ada di sini ipar, saudara kumpul jadi satu. Yang tersinggung itu bukan orang luar, saudara, orang yang dekat-dekat. Amin, saudaraku. Satu perkataan tidak bertanggung jawab melukai hati. Dan hari ini waktu kita saling mendoakan. Ayo saudara, cari kelompok sendiri-sendiri. Ya, Audrey dengan ibu, dengan anak-anak kumpul. Iya, nah ini keluarga besar ini, Pak Yanto kumpul ya. Iya, Pak Noto, Pak Jos, keluarga besar juga kumpul sendiri ya. Ada lagi yang lain. Saudara, kita tidak akan pernah tahu kalau orang itu pendiam. Mungkin tanya anakmu, kamu ada tersinggung pada papa? Amin. Kamu ada tersinggung pada mama? Kita selesaikan hari ini. Mari saudara, buat kelompok saling mendoakan. Haleluya. Kita tidak pernah mengerti sebelum kita saling mendoakan. Hari ini kasih Allah dari sini Pak Gatot. Tanya istrimu tercinta, kekasihku, pernahkah kau tersinggung padaku? Haleluya. Teman dengan teman, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Mari saling mendoakan saudara. Jangan bengong begini saudaraku. Ayo saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Haleluya. Mari ambil waktu saudara, saling mendoakan, saling mendoakan. Kiara mama saling mendoakan. Jangan doa rame-rame, ngaku gitu loh. Gentleman, papa minta maaf pada anaknya. Maafkan aku anakku. Papa pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab kepadamu. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau anakku. Haleluya. Saling memberkati, saling mendoakan. Ibu dengan anak tanpa sadar. Berapa banyak saya ketemu ibu dengan anak perempuan saling membenci karena perkataan dari ibunya. Ibunya terluka oleh mertua, ditimpakan pada anak. Terjadi. Hari ini saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Setelah para pekerja buka mata saudara, kalau ada seorang wanita dilayani seorang wanita yang lain, ayo saudara, tidak usah nonton, ayo saling mendoakan, Pak sedikit memberkati. Tidak ada masalah, tidak apa-apa, saling memberkati. Amin. Katakan, anakku engkau pandai, engkau dipakai oleh Tuhan. Amin. Keluarkan kata-kata yang indah. Ayo saling memberkati, saling mendoakan, saling memberkati. Oh haleluya. Tanya, adikku engkau tersinggung padaku? Tanya, anakku. Saling berdoa indah sekali. Oh Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Oh haleluya. Terakhir saya harus membuat satu pengakuan pada saudara. Bertahun-tahun saya menyimpan kesal kepada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan di Jakarta ini. Waktu Benny Hinn datang kemari, ada 8.000 orang berkumpul di sana. Dan saya melihat dia ada di depan. Setiap kali saya ingat namanya, ada sesuatu dalam diri saya. Dan saya tahu ada sesuatu yang harus saya bereskan. Saya mendekati dia. Kami tidak berbicara, saya cuma pegang tangannya. Dia mengeluarkan air mata, saya juga. Pada waktu saya memegang tangannya, Benny Hinn itu sedang berkhotbah. Mendadak dia berhenti. Dia berkata, ada sepasang suami istri akan dipakai Tuhan di sini. Dia menunjuk saya dan istri saya. Kami maju ke depan. Dia tidak pernah tahu saya seorang hamba Tuhan. Dia tidak pernah tahu bahwa saya adalah penerjemahnya. Dia mengucapkan berkat khusus buat kami. Dan saya tahu, begitu saya bereskan dengan teman saya ini, langit terbuka terlalu lebar buat saya. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah kekurangan dalam bentuk apapun. Dan sejak hari itu saya selalu menjaga hati saya, tidak mau tersinggung pada seorang pun. Mari kita pejamkan mata masing-masing. Masing-masing membuat janji pada Tuhan, tidak usah angkat tangan. Saudara buat janji sendiri.
Aku akan selesaikan dengan teman saya, rekan saya, keluarga saya yang tidak ada dalam ruangan ini, atau mungkin ada dalam ruangan ini. Haleluya. Bapa, kami serahkan setiap saudara kekasih yang hadir di sini. Kalau ada Tuhan yang mengalami masalah dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak mereka, dengan cucu mereka, dengan kakek mereka, dengan rekan sepelayanan, dengan teman, bahkan dengan gembala, dengan pemimpin mereka, dengan koordinator mereka, Tuhan jamah kami. Jamah kami hari ini Tuhan. Kami mau selesaikan ya Allah. Kami tidak mau tersinggung, lalu berkhianat, membenci, dan kasih menjadi dingin. Tetapi sebaliknya, kami akan makin berkobar-kobar di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap saudara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih.